fokus dalam rangka mitigasi, evakuasi, dan juga mungkin evaluasi ke depan. Bapak Ibu hadirin berbahagia, yang ingin kita tekankan hari ini perihal evakuasi, ya. Jangan sampai masyarakat kita yang hari ini sudah terdampak, kepastian mereka untuk menjalankan hari-hari ini ketika banjir ini juga jangan sampai terabaikan. Ya, saya minta semua di sini Opal OPD, khususnya untuk Dinsos, BPD, ya, dibantu PMI dan juga Basnas untuk bisa bahu-membahu, ya, saling support, saling dukung, saling melengkapi untuk bisa memastikan masyarakat yang sudah terdampak, ya, itu harus siap dari segi pangan, ya, sandangnya, dan juga pengobatannya. Nah, jadi puskesmas ataupun dinas kesehatan ada di sini, dinas kesehatan online, ya. Tolong dipastikan nanti Dinsos koordinasi dengan dinas kesehatan, baik itu di puskesmas, dipastikan semua titik-titik evakuasi ataupun dapur umum kalau bisa dilengkapi, ya, dilengkapi dengan juga pelayanan kesehatan. Ya, ketika ada masalah sakit nggak bingung lagi. Nah, karena mungkin kondisinya jauh, kondisinya banjir, pakaian basah semua repot ya kalau pergi puskesmas. Jadi kita yang harus jemput bola, turun tangan agar tidak hanya di tempat evakuasi itu ataupun tempat dapur umum itu hanya dapur saja, tapi juga ada fasilitas kesehatan dalamnya. Ya, tolong Mas Egil catat di titik evakuasi ataupun dapur umum yang kita bangun, ya, itu ada pelayanan kesehatan di situ. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dipastikan bahwa semua yang terdampak itu harus menerima makannya, baik makan sarapan, makan siang ataupun makan malam. Nah, tinggal nanti dihitung saja nanti di dinas sosial baik tagananya, ya, berapa kebutuhan sekali makan. Kita petakan untuk 3-4 hari ke depan. Kalau misalnya kebutuhannya sehari, tadi saya baru tanya, itu sekali masak butuh 2 kintal, 200 kilo. Nah, dikali-kali berarti kalau sehari butuh 600 kilo. Kali 3 berarti kebutuhannya 1800 kilo. Nah, itu kita harus pikirkan, ya. Pak Sekda tolong dicari entah melalui PMI, melalui Basnas atau kawan-kawan lainnya ataupun dari anggaran kita, tolong dipastikan bahwa itu siap terjamin untuk 3 hari ke depan. Karena memang ini curah hujan dikatakan sedang dan tinggi masih berlangsung selama 3 hari ke depan. Ya, jadi saya minta dapur-dapur umum, tempat evakuasi harus siap dari segi makanan dan juga pengobatan. Nah, itu yang pertama. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang terdampak harus terfasilitasi baik untuk makanan dan juga pengobatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, perihal penyebab Pak Kalak, ya. Kita tahu ini memang hujan curah tinggi, betul. Hujan curah tinggi baik di wilayah Cilegon ataupun wilayah pegunungan di wilayah Kabupaten Serang itu berimbas pada kita. Tapi coba tolong dimitigasi lagi, ya. Dicek lagi apa sih menjadi faktor-faktor secara keilmian, Pak. Nggak hanya secara asumsi saja. Dipastikan misalkan memang Poli karena ini memang pegunungan mulai habis, daya serap berturun gitu kan, berkurang, ada langkah-langkah seperti ini. Nah, ini kita jadikan pelajaran Bapak Ibu, ya. Jangan sampai banjir, dikatakan banjir besar lah, banjir besar ini juga terjadi kembali, ya. Karena memang ini sudah memang banjir besar. Karena kalau bicara hanya hujan ringan, hujan sedang itu sebenarnya masih bisa kita tolerir atau masih bisa kita handle sebenarnya. Tapi karena memang ini curah hujan cukup tinggi, nah ini juga bentuk antisipasi, ya. Tolong Pak Kalak dicek, dinilai, dihitung apa sih menjadi skala penyebab utamanya, faktor-faktor yang menyebabkan banjir itu apa saja. Nah, tolong secara kajiannya secara betul laporan kepada saya agar kita bisa mitigasi menjadi evaluasi, ya. Jadi program-program ke depan untuk penuntasan itu. Kalau memang perlu ditutup tambang-tambangnya, kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi, ya, dengan dasar tadi, nah, supaya tidak terjadi lagi banjir di Cilegon di kemudian hari. Alhamdulillah sejauh ini kayaknya nggak ada korban jiwa, ya. Ada, ya alhamdulillah nggak ada korban jiwa. Kalau ada korban jiwa repot kita. Kalau hampir banjir bandang amit-amit kayak yang di Sumatera, panjang urusan. Makanya kalau bisa kita mitigasi dari sekarang mitigasi. Itu yang kedua, tolong Pak Kalak dicari
segala bentuk persoalan atau mungkin problem yang memang menjadi penyebab banjir ini. Yang ketiga, untuk kawan-kawan industri yang hadir baik secara langsung atau via Zoom, kawan-kawan industri, karena memang air itu larinya ke laut, dan di laut ini tempatnya industri juga hadir di situ, teman-teman industri juga hadir di pinggir laut, di daerah buangan air. Jadi kami ingin memastikan, tolong Pak Sekda ya dengan Kadis PU, tolong dipastikan lagi itu solokan-solokannya yang kecil, ya drainase-drainase yang kecil ataupun pembuangan jalur ke lautnya yang kecil, tolong bisa segera diperlebar dan terstruktur, tersistematis Pak, ya terschedule. Nah, kalau nanti kita bikin tim kecil, kita rapatkan dengan khususnya teman-teman industri, apa yang menjadi penyebab, mana saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan, di schedule, di mapping, dikasih timing supaya berkalanya kelihatan. Ya, jangan sampai kita hanya asumsi Pak sudah Pak, tapi nggak ada buktinya. Ya, jadi nanti saya minta teman-teman industri hadir di sini karena memang teman-teman industri juga punya kepentingan di sini ya. Bicara laut, jalur akses air ke laut, ada kawan-kawan industri di dalamnya. Jadi saya minta teman-teman industri juga bisa hadir, bisa lebih aware lagi terhadap persoalan banjir yang menimpa di wilayah Ciwandan khususnya, karena memang jalur airnya di situ. Yang selanjutnya, untuk daerah yang tidak terdampak, ya saya minta Pak Camat, Lurah, Pak Lurah, untuk wilayah yang tidak terdampak. Ini kalau kita lihat runtutan ataupun mungkin faktor-faktor itu tidak hanya hujan curah hujan tinggi, tapi juga banyak perihal angin kencang. Nah, banyak potensi pohon-pohon tumbang. Nah, jadi jangan sampai yang wilayah tidak terdampak anteng-anteng baik. Ya, jadi saya minta lurah camat yang wilayah belum terdampak, jangan sampai terdampak, itu minimal lainnya, faktor lainnya, kayak pohon tumbang itu udah segera turun ke masyarakatnya, RT RW dicekin mana pohon-pohon besar yang mengkhawatirkan baik di jalan kampung ataupun jalan kota, itu bisa segera dikomunikasikan. Bila perlu Pak Lurah, saya kalau potong pohon lucu bisa nggak Pak Lurah, bisa nggak? Nggak bisa? Hah? Oh gitu. Oke, yaudah nanti dikoreksikan. BPD ada Perkim ya. Ya kalau kecil-kecil kan gue golok bisa, kecuali si gede-gede itu baru. Ya maksudnya kalau yang kecil-kecil bisa, ya mandiri saja gitu kan. Aja KPKB kuning. Nah kita repot juga baik kita urus itu Pak ya. Jadi saya minta bagi tugas ya, bagi kewenangan juga. Kalau masih kira-kira tinggi, cuman batangnya kecil, bisa diberesin. Ya, tidak hanya itu, drainase solokan juga saya minta digalakkan lagi ya. Gotong royongnya diberesin solokannya agar tidak terjadi penyumbatan di dalamnya. Dan juga ya, jadi beberapa poin tadi yang disampaikan ya, tolong tadi dicatat Pak Sekda, dijadikan notulensi ya, agar menjadi catatan untuk kita semua. Dan Bapak Ibu hadirin berbahagia, Pak Dandim, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres, pertama kami mengucapkan terima kasih Pak atas kontribusinya. Alhamdulillah Pak Dandim, Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres semalaman bersama kita ya, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman bahwa pemerintah hadir ya, Forkopimda hadir untuk masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Forkopimda Kota Cilegon. Tidak hanya tenaganya saja, tapi pikiran ya, dengan segala kekuatan, kemampuan juga kita sama-sama turun, sama-sama terjun langsung bahu-membahu agar persoalan banjir ini bisa selesai. Jadi sekali lagi saya apresiasi para Forkopimda Kota Cilegon yang telah bersama-sama membantu kami, dan juga Pak Kapolda juga saling sangat mensupport. Semalam juga video call, teleponan, memastikan bahwa masyarakat harus aman ya, kalau ada yang diperlukan bisa dikomunikasikan beliau. Pak Kapolda menyampaikan seperti itu. Dan juga perihal rasa aman, rasa nyaman, dan juga menjadi ini dalam rangka memotivasi Bapak Ibu. Betul masyarakat kita sedang terdampak ya, banyak mungkin kerugian di dalamnya, tapi kita, saya minta sebagai pemerintah yang dalam hal ini mengayomi masyarakat, kita harus memberikan penguatan Pak
Ya. Kita harus memberikan semangat. Jangan kitanya yang kedelengnya lemes, kedelengnya nggak mampu. Kita harus meyakinkan bahwa kita mampu. Ya, kita mampu mengatasi masalah ini, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi saya minta teman-teman, baik lurah, camat, Forkopimda ataupun teman-teman eselon 2, jangan kita malah ikut-ikutan lemes gitu. Tapi kita harus mendoakan, memberikan semangat agar masyarakat juga yakin, oh iya, pemerintahnya hadir, masih semangat, insya Allah bisa kita selesaikan. Jangan sampai kitanya basa-basi lemes kan. Aduh Bu, banjir, sama Bu, saya juga banjir jadi bola. Wah itu kan lemes gitu, ya. Jadi waktu ya. Jadi saya minta kita juga harus memberikan semangat secara moral ya terhadap masyarakat kita. Jangan sampai kita malah ngasih beban ke mereka. Waduh, Bu Lurah, Pak Lurahnya aja kebanjiran, gimana kita gitu. Jangan, ya. Jangan ada ya. Walaupun netizen biasa lah itu ya. Apa namanya? Ya kalau bicara yang negatif, positif itu sudah menjadi lumrah lah kita sebagai pejabat publik. Tapi kita sekali lagi saya tekankan, kita harus memberikan semangat. Kita harus memberikan motivasi. Kita harus berikan penguatan secara moral kepada masyarakat kita. Kita yakin, kita juga siap, kita mampu. Insya Allah masyarakat bisa kita selesaikan, bisa kita selesaikan. Bisa kita mitigasi semua. Jadi itu mungkin secara keseluruhan, secara umum. Saya minta tadi yang disampaikan Pak Sekretari catat biar toleransi ya, agar bisa menjadi tanggung jawab di setiap bidangnya masing-masing. Pada prinsipnya tadi ya, ini lebih condong ke Pak Kalak, BPD, Dinsos, Dinkes, ya teman-teman izin PMI dan juga Basnas untuk bisa saling bahu-membahu mensupport. Insya Allah juga Pak Dandim siap ya, baik nggak secara tenaga saja tapi beliau juga menyiapkan semuanya, material atau kalau memang butuh tenaga juga insya Allah beliau siap juga membantu. Baik Polres juga siap, Polda juga siap, tinggal kita apa kebutuhannya. Jadi saya minta di sini kita terbuka ya, kalau memang ada kesulitan apa segera dikoordinasikan, jangan dipikir dewek ya. Ketika memang ada kebutuhan apa yang memang perlu dikoordinasikan, segera dikoordinasikan dengan Pak Sekda, mungkin melalui menjadi koordinator ataupun dengan saya langsung juga bisa ya, agar tidak ada kebuntuan ya. Poin-poin tadi yang paling penting hari ini dalam rangka 3 hari ke depan yaitu pastikan masyarakat yang terdampak terpenuhi secara makan dan obat-obatan atau pelayanan kesehatan. Itu menjadi atensi hari ini. Ke depan kita evaluasi menyeluruh ya terhadap industri mungkin yang di wilayah sana, wilayah Ciwandan, dan juga dampak lainnya, penyebab lainnya, nah, agar segera kita mitigasi. Itu mungkin Bapak Ibu, sekali lagi kami coba terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah semangat hadir membantu masyarakat. Semoga kita semua, Allah kita semua menjadi pahala di sisi Allah SWT. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya minta semuanya tetap semangat ya. Kita yakinkan masyarakat bahwa kita mampu, bahwa kita bisa bersama-sama agar persoalan banjir Cilegon ini bisa segera kita terselesaikan dan kita bisa memberikan semangat moral untuk masyarakat Kota Cilegon. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.